Calon mitra yang memiliki banyak pengalaman di bidang pendataan dan pengolahan dapat dipastikan lolos dalam rekrutmen Mitra Statistik PPS 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya informasikan atau akan saya memberitahukan bahwasanya apakah ada kepastian bahwa teman-teman calon mitra statistik yang memiliki banyak pengalaman di bidang pendataan dan pengolahan dapat dipastikan lolos dalam tahap rekrutmen mitra statistik PPS 2024 ini. Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham dan juga pastinya tidak ada informasi yang akan terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi kita ketahui bersama, untuk rekrutmen Mitra Statistik PPS 2024 di seluruh Indonesia sudah pun dilalui ya, sudah dimulai sejak 1 November 2023 dan bahkan di banyak wilayah, kabupaten maupun kota sudah menutup untuk pendaftarannya dan sekarang kebanyakan dalam tahap seleksi akhir. Dan sebagai informasi, sebagaimana yang saya terima informasinya ya, bahwasanya untuk pengumuman resmi mitra-mitra atau calon mitra yang akan dinyatakan sebagai mitra statistik PPS 2024 dan berpeluang untuk diikutsertakan dalam kegiatan BPS di tahun 2024 akan diumumkan secara resmi pada tanggal 15 Desember 2023 di website resmi PPS Kabupaten atau Kota masing-masing. Jadi pastikan teman-teman untuk mengeceknya ya secara berkala, dan ketentuan pastinya yaitu tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan informasi yang saya terima. Dan selanjutnya menanggapi komentar-komentar yang masuk ya pada video-video saya sebelumnya, banyak yang beranggapan bahwasanya untuk rekrutmen ini sudah dinepotisme oleh orang-orang, dalam artinya berarti nepotisme dari permainan orang-orang PPS ya. Dan di sini saya akan memberikan klarifikasi ya, bahwasanya sepengetahuan saya tidak seperti itu, di mana untuk rekrutmen mitra statistik PPS 2024 memang tahapan secara umumnya ada tahap pendaftaran, kemudian tahap tes atau tahap seleksi ya. Kemudian ada tahap akhir, dan untuk tahap akhir ini setiap kebijakan kota ataupun PPS kota ataupun kabupaten itu berbeda-beda. Ada yang memang mengadakan tes wawancara, ada yang mengisi Google Form, dan ada yang berbeda lagi. Jadi intinya setiap kebijakan dari PPS kabupaten atau kota itu berbeda-beda. Untuk itu saya selalu menekankan apabila ada pertanyaan silahkan akses website resmi PPS kabupaten atau kota masing-masing, karena disitulah teman-teman akan mengetahui info secara detail tentang rekrutmen mitra statistik PPS 2024. Dan kembali lagi ke topik pembahasan, apakah teman-teman mitra yang sudah memiliki banyak pengalaman ini dapat dipastikan lolos untuk menjadi mitra statistik PPS 2024? Nah, jawabannya adalah tidak ya, jadi tidak ada kepastian. Jadi bisa saja mitra-mitra yang memang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang pendataan maupun di pengolahan, walaupun berkasnya sudah lengkap, katakanlah berkas administrasi semuanya lengkap, tetapi pada saat mengikuti tes seleksi ya atau tes kompetensi, ternyata nilainya kurang dari passing grade yang telah ditetapkan, di mana sebagai informasi untuk passing grade yang telah ditetapkan oleh pusat adalah 60, dan apabila walaupun teman-teman mitra atau calon mitra memiliki pengalaman banyak di bidang pendataan dan pengolahan, pada saat melaksanakan tes ujian nilainya kurang dari 60, itu sudah dinyatakan gugur sehingga tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap seleksi akhir. Dan informasi bagi teman-teman untuk penilaian itu sendiri dilakukan by system ya, melalui sistem dan langsung ke pusat. Jadi nilai itu langsung yang melakukan penilaian adalah pusat ya, melalui sistemnya. Jadi secara otomatis jawaban mengirim teman-teman saat melakukan tes kemudian mensubmit jawaban, nilai sudah terekam di PPS pusat ya, dan kemudian dari PPS pusat itu sendiri menginformasikan atau dari admin dari PPS kabupaten atau kota lah yang bisa mengetahui untuk kabupaten atau kota masing-masing nama-nama calon mitra yang lolos tes kompetensi ataupun tidak lolos.
Dan selanjutnya untuk teknis seleksi akhir itu seperti yang saya sampaikan bahwasanya setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan sendiri-sendiri, di mana ada beberapa kabupaten atau kota yang akan menginformasikan melalui WhatsApp atau apapun menginformasikan kepada teman-teman calon mitra ini bahwasanya telah dinyatakan lolos untuk tes kompetensi dan kemudian ada tahap lain yang harus dilaksanakan, barangkali ada wawancara atau tes offline atau apa, itu ada konfirmasi dari pihak PPS kabupaten atau kota masing-masing. Tetapi ada juga di beberapa kabupaten atau kota yang tidak mengkonfirmasi ke calon mitranya ya. Jadi di website resminya hanya tertera bahwasanya tahapannya apa saja, kemudian seleksi akhir hasil pengumuman diberikan pada tanggal 15 Desember. Artinya teman-teman yang sudah menyelesaikan tes kemudian tidak ada perintah selanjutnya untuk melaksanakan tahapan selanjutnya, ya artinya teman-teman tinggal menunggu saja hasil dari pengumuman di tahap seleksi akhir dari BPS kabupaten atau kota masing-masing. Dan menurut yang saya ketahui untuk seleksi akhir bagi beberapa kabupaten atau kota yang memang tidak ada tahapan lanjutan ya, mungkin seleksi akhirnya berupa kalkulasi poin. Poin dari mana? Poin dari berkas administrasi dan juga dari tes kompetensi. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, setiap berkas administrasi yang teman-teman isikan melalui website mitra.pps.go.id itu ada nilainya. Misalkanlah, katakanlah seseorang yang berpendidikan SMA dan juga yang S1 itu memiliki poin yang berbeda. Kemudian seseorang yang memiliki pengalaman di bidang pendataan dan tidaknya itu juga poinnya akan berbeda. Kemudian isian-isian jenis handphone yang digunakan itu juga mempengaruhi perbedaan poin. Dan selanjutnya dari hasil kalkulasi poin berkas administrasi dan juga tes kompetensi inilah yang kemudian ditetapkan oleh beberapa PPS kabupaten atau kota untuk pengambilan keputusan dan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2023 nantinya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini untuk tampilan status kegiatan seleksi di riwayat daftar pada akun sobat teman-teman sekarang masih belum konfirmasi, santai saja, tidak perlu khawatir apakah sudah ditolak atau diterima. Kita belum tahu, kita akan tahu pada saat pengumuman resminya sudah diumumkan, yaitu pada tanggal 15 Desember melalui website resmi PPS kabupaten atau kota masing-masing ya. Dan kesimpulan pada video kali ini yaitu tidak ada jaminan bahwasannya yang memiliki banyak pengalaman di bidang pendataan ataupun pengolahan itu dipastikan lolos. Tidak ada jaminan demikian karena baik yang berpengalaman maupun tidak itu sama-sama melalui tahapan yang sama. Apabila ada satu saja tahap yang miss atau tidak dilakukan, itu artinya juga akan gugur. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa silakan tulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Salam sukses selalu tentunya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.